Selamat pagi, hari ini hari Senin 10 Juli 2023. Kami dari awal laptop akan melakukan pengetesan box panel PLTS Auto Backup 3000 watt ya. Box panel PLTS Auto Backup ini pesanan dari saudara Heri Budianto. Oke. Untuk tampilan depan seperti ini. Jadi di sana, di sini ada indikator PLN dan PLTS ya, warna hijau indikator input PLN dan input PLTS. Jadi nanti akan menyala apabila sudah ada input dari PLN ataupun dari PLTS. Jadi yang sebelah kiri nanti itu akan mengindikasikan input PLN ya. Untuk saat ini belum terpasang, untuk belum dinyalakan ya untuk PLN maupun PLTS. Nah, untuk belah kanan ini PLTS ini sebagai indikator apabila nanti inverter sudah menyala seperti itu. Nah, oke, kemudian di sini ada wattmeter untuk mengetahui output daya dan lain-lain. Kemudian ini ada baterai capacity untuk mengetahui kapasitas baterai kita. Oke, untuk saat ini baterainya 48 volt. Lalu di bawah sini ada selector switch. Ini untuk memilih nanti modenya mau auto, PLTS maupun PLN ya. Untuk auto ini nanti prioritasnya adalah PLTS seperti itu. Jadi terus menerus menggunakan PLTS outputnya. Apabila nanti tegangan baterai atau kapasitas baterai kita berkurang di bawah 50% dari kapasitasnya atau kurang lebih di tegangan 48 volt, maka akan dipindah outputnya ke PLN secara otomatis dan inverter tetap menyala atau PLTS tetap menyala sebagai backup apabila nanti sewaktu-waktu listrik PLN padam. Nah, ketika listrik PLN padam, maka akan berpindah secara otomatis menggunakan PLTS kembali sampai kapasitas baterainya berkurang di bawah 30% atau di tegangan 45 volt, kurang lebih 30% dari kapasitas baterainya, maka inverter akan dimatikan seperti itu. Kemudian inverter akan dinyalakan kembali apabila baterai terisi sampai 47 volt tegangannya atau kurang lebih di tegangan atau kurang lebih kapasitasnya kurang lebih sekitar 40%. Tetapi untuk output tetap masih PLN ya. Apabila nanti PLN sudah ada lagi, inverter masih standby. Nah, kapasitas baterai 80% atau di tegangan 48 volt, di tegangan 50 volt maksud saya, maka akan berpindah ke PLTS kembali. Seperti itu untuk sistem auto. Untuk PLTS tentu menggunakan PLTS terus menerus sampai kapasitas 45 volt tadi ya baterainya atau 30%. Untuk PLN juga PLN terus menerus, tetapi PLTS tetap standby untuk membackup seperti itu. Oke, kita lihat di bagian dalam. Nah, di bagian dalam di paling atas sebelah kiri ada inverternya sendiri. Kemudian di sebelahnya ada MPPT, di sini ada ATS dan LVD ya. Kemudian di sini ada beberapa MCB, ada ini untuk WiFi. Jadi untuk memantau ya, pemantauan output atau beban dengan WiFi nanti melalui aplikasi di Android. Lalu di bawah sini paling kanan adalah terminal untuk panel surya ya, seperti itu. Jadi plus di sebelah kiri, minus atau negatif sebelah kanan, dan di tengah adalah untuk grounding dari panel surya. Pemasangan input tidak boleh terbalik. Lalu di sebelahnya ada baterai sebelah kiri. Ini sama, positif atau plus di sebelah kiri, minus atau negatif di sebelah kanan, seperti itu. Pemasangan tidak boleh terbalik dengan sistem 48 volt DC. Nah, di sebelahnya lagi ini ada input dan output. Input untuk input dari PLN, jadi yang dihubungkan ke sumber dari PLN atau sumber pendampingnya. Lalu di sebelah kanan adalah output 220 volt ini nanti yang dihubungkan ke beban atau dihubungkan ke instalasi listrik.
di rumah seperti itu. Lalu di sini ada beberapa MCB ya. Untuk terminal sudah kami hubungkan ya, artinya baterai sudah dihubungkan dengan baterai, terminal baterai, output dan input seperti itu. Kemudian di sini ada beberapa MCB. Kita dari paling kiri dulu. Ini ada VA protector di sini untuk proteksi tegangan atau arus lebih. Lalu sebelahnya ada MCB untuk baterai. Mohon maaf ya, ini belum ada keterangannya, nanti kami berikan keterangan di setelah VA protector nih yang paling kiri. Ini untuk proteksi daya dan arus lebih serta tegangan lebih. Lalu di sini ada MCB baterai. MCB baterai untuk inverter ya, inverter. Lalu ini ada soft start. Sebelahnya lagi yang warna merah ini adalah MCB untuk panel surya. Jadi dari panel surya nanti lewat MCB ini dulu baru ke MPPT seperti itu. Lalu di sini ada MCB untuk output. Di sebelahnya lagi ini ada MCB baterai lagi. MCB baterai yang kanan ini untuk ke MPPT. Jadi kalau yang kiri tadi menuju inverter, kalau yang kanan ini menuju MPPT seperti itu. Lalu paling kanan adalah arrestor untuk proteksi dari sambaran petir. Nah, untuk menyalakan pertama kali kita nyalakan dulu MCB soft start ya. Nanti akan kami beri keterangan. Jadi MCB soft start yang ini ya, kita naikkan seperti ini. Kita tunggu kurang lebih 5 detik saja, tidak perlu terlalu lama, 5 detik. Lalu kita naikkan MCB baterai untuk inverter yang ini ya. Nah, setelah inverter dinaikkan seperti ini MCB baterainya, lalu diturunkan untuk soft startnya, diturunkan kembali, kemudian ditunggu beberapa saat. Nah, kita lihat di sini, di bawah sini. Kalau kita perhatikan di bawah sini ada indikator warna hijau, indikator warna hijau dan merah. Nah, kita coba kita ulangi lagi untuk menyalakan inverternya. Nah, kita perhatikan indikator warna merah menyala, kemudian diikuti dengan warna hijau. Nah, kalau sudah warna hijaunya sudah menyala atau keduanya sudah menyala, artinya ini inverter siap ya, atau PLTS sudah siap untuk digunakan. Lalu pastikan juga nanti indikator warna biru ini juga sudah menyala. Nah, kita lihat output PLTS atau inverter 220 volt. Kalau sudah seperti ini, lalu kita nanti naikkan MCB outputnya seperti ini. Nah, MCB output naik, otomatis di sini akan menyala ya. Nah, ini nanti bisa untuk monitoring output ataupun beban. Nah, kemudian untuk menyalakan MPPT dimulai dari baterai dulu. Baterai dulu seperti ini. Baterai MPPT dinyalakan. Nah, MPPT sudah menyala. Kalau sudah, baru MCB untuk PV atau panel suryanya dinaikkan seperti ini ya. Nah, untuk mematikan itu urutannya sebaliknya. Jadi panel surya dulu, baru baterainya. Seperti itu ya. Kalau menyalakan baterai dulu, baru panel surya. Matikan panel surya dulu, baru baterainya. Oke. Untuk MPPT untuk pengetesan saat ini tidak perlu ya. Jadi kita pengetesan untuk inverter saja dan sistem kerjanya. Nah, kita lihat di bagian depan. Di bagian depan indikator PLTS atau inverter sudah menyala. Wattmeter juga sudah menyala. Di paling atas sebelah kiri warna biru ini adalah outputnya, tegangan output saya. Kemudian di bawahnya adalah beban 48 watt ya. Jadi untuk output kami hubungkan dengan bebannya adalah kipas ini. Nah, kipas ini kurang lebih 48 watt tadi. Dan di bawahnya ada suhu di dalam ruang box panel ini.
lalu ada arus sebelah kiri kanan warna merah paling atas, di bawahnya lagi ada timer, lalu di bawahnya ada power factor atau total konsumsi daya. Itu saat ini kapasitas baterai kita 56% atau si tegangan 48 volt ya. Nah, kita naikkan dulu kapasitasnya ke 50 volt atau 80%. Nah, seperti ini. Kemudian kita berikan input PLN. Nah, input PLN sudah masuk, PLTS juga sudah standby. Nah, untuk output saat ini masih menggunakan PLTS ya, karena kapasitas baterai kita di atas 80%. Kita coba switch secara manual. Nah, untuk switch tadi di auto, saat ini ke PLTS, kita switch ke PLN. Nah, switch PLN maka berpindah outputnya menggunakan PLN, tegangan 223 volt ya. Itu adalah, jadi bisa, nah ini saya pindah ke PLTS lagi. Ada perbedaan tegangan ya, ke PLTS 225, ke PLN 224, atau kita bisa lihat di dalam. Di paling kanan itu ada indikator LED warna merah. Kalau kita menggunakan PLN, maka itu menyala indikatornya. Kalau menggunakan PLTS akan padam. Nah, seperti ini PLTS, ini adalah PLN, seperti itu. Nah. Oke, langsung saja kita ke auto dulu. Kita akan tes untuk sistem kerjanya. Nah, kita coba kita turunkan kapasitas baterainya. Jadi saat ini outputnya masih menggunakan PLTS ya. Nantinya apabila kapasitas baterai kita berkurang di bawah 48 volt atau kurang lebih 50% dari kapasitasnya, maka akan berpindah ke PLN seperti itu. Kita coba kita turunkan. Nah, di bawah 48 volt otomatis berpindah ke PLN ya. Kita lihat di sana. Ini indikator merah menyala, artinya kita menggunakan PLN untuk outputnya saat ini. Beban tetap menyala. Oke. PLTS di sini tetap standby untuk membackup apabila sewaktu-waktu listrik PLN padam. Nah, kita coba kita padamkan listrik dari PLN ya. Ada di depan. Nah, listrik PLN padam, beban tetap menyala, otomatis di backup oleh PLTS seperti itu. Nanti apabila listrik PLN menyala lagi, maka otomatis berpindah ke PLN lagi. Seperti ini ya. Nah, ketika nanti baterai berkurang lagi, kita asumsikan baterai berkurang lagi di bawah 45 volt atau kurang lebih 30% dari kapasitasnya, maka inverter akan dimatikan. Atas kita turunkan. Oke, dengan baterai kita 43 volt, kita tunggu sebentar. Nah, PLTS padam seperti ini. Ini difungsikan agar baterai tidak terkuras habis ya, sampai 0. Nah, nanti akan menyala kembali di 47 volt atau kurang lebih 40% fasilitasnya. Nah, seperti itu. Kita menyala kembali. Nah, saat seperti ini kemudian kita asumsikan panel surya charging, maka baterai akan bertambah ya kapasitasnya sampai di atas 80%, maka akan berpindah ke PLTS kembali. Kita coba kita naikkan. Saat ini masih PLN ini. Volt atau kurang lebih 80% ya. Ini. Maka berpindah ke PLTS kembali. Kita lihat di bagian dalam. Nah, di sini padam artinya
kita sudah menggunakan PLTS sekarang. Oke, seperti itu untuk secara fungsi box panel ini normal ya, auto backup 3000 watt. Ini normal dan siap untuk dilakukan pengiriman. Kemudian kita akan lanjut ke video berikutnya untuk pengetesan beban atau tes load sampai beban maksimalnya di 3000 watt. Oke, untuk pengetesannya sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.